Bab 25 Singa Betina Marah. Dua gadis cantik itu menuju ke lift khusus petinggi. Lihat gaya mereka, sok penting, sok cantik, pasti setelah Tuan Zain tahu, mereka memakai lift itu, besok akan dipecat. Iya tuh, lihat tuh si Cindy, kemarin dia juga posting Honda Civic di parkiran itu, sebenarnya punya siapa sih mobil itu? Kata si C. Iya, dia gaya banget, seperti mobil dia saja. Tapi tuh bisa masuk ke dalam mobil, jangan-jangan. Kimi mengangkat tinggi kunci mobilnya. Lihat itu kuncinya, berarti memang mereka yang punya. Lihat pegawai baru itu, belum seminggu dia di sini sudah punya mobil mewah, pasti merayu Pak Alek atau Tuan Zain. Dasar cewek gatel, murahan, dan masih banyak lagi. Kimi menghentikan langkahnya sebelum sampai di lift, dan menoleh ke arah mereka semua. Halo kakak senior yang terhormat, sudah bosan ya bekerja di sini, apa kalian tidak melihat CCTV ada di mana-mana, dari tadi kerjaannya ngerumpi, jadi ini pekerjaan di Abraham Teknologi ini. Dan satu lagi nona-nona yang terhormat, tidak usah ya mengurusi orang lain, mau saya modal tampang, jadi simpanan, siapa tadi Pak Alex, Tuan Zain, suka-suka saya, diri-diri saya sendiri, tubuh-tubuh Kimi sendiri. Kok kalian yang heboh, ini sih belum apa-apa, bagaimana ya kalau nanti Kimi marit dengan Merzain, nangis darah deh kalian, dah semuanya. Kimi masuk ke lift bersama Cindy. Hahaha, gila kamu, pakai bilang mau nikah sama Merzain, bisa heboh 7 turunan, kekeh Cindy. Sekalian biar viral, kan mulut ember itu perlu diisi penuh airnya, nanggung kalau cuma seiprit. Cindy menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil tersenyum tipis. Dasar otak sedang, kok bisa ya bos dekat dengan gadis gemblong ini, batin Cindy. Tidak perlu dibatin bicarakan saja jadi jerawat lo, Cindy terhenyak, dia kaget kok Kimi bisa tahu kalau di membatin dirinya. Memang kamu cenayang, bisa baca pikiran orang, tanya Cindy. Ya enggak sih, cuma dari ekspresi wajah Kak Cindy, ketahuan kalau membatin sesuatu. Oh ya gimana persiapan nanti malam, oke kan? Deg-degan aku, Cindy memegang dadanya. Gimana ya ekspresi Pak Alek menyatakan cinta ke Kak Cindy, begini, oh Cindy, di malam ini, tanpa bisa merangkai sebuah kata menjadi sebuah puisi, di malam yang indah ini, ingin ku utarakan rasaku untukmu, Cindy, sebenarnya sudah lama ku pendam perasaan ini padamu, tapi saat ini, malam ini ku beranikan diri untuk mengatakannya, Cindy, I love you. Cindy malah memukul Kimi dengan tasnya sambil terpingkal-pingkal, mendengar ocehan Kimi. Aduh, kenapa semua orang suka memukul Kimi sih? Paling kalau Pak Alex bilang seperti itu lucu kali. Ya, tapi sebenarnya dia humoris kak, kocak juk lo, tapi jaim, saja seperti si bos, hehe. Lift terbuka mereka menuju tempat masing-masing. Setelah meletakkan tasnya Kimi menuju ke ruang CEO membereskan tempat itu lalu menyiapkan kopi. Kimi membuka ruangan tersebut tapi lampu masih menyala. Kok lampunya nyala? Perasaan kemarin sudah mati deh. Kimi masuk ke ruangan. Dia kaget melihat Zain dan Alek masih memandangi laptopnya. Penampilan mereka sudah acak-acakan. Astagfirullah, Tuan, Pak Alek, kalian tidak pulang semalam. Mereka menoleh ke arah Kimi dan kembali fokus ke depan layar. Mata mereka mulai hitam, seperti mata panda, pandangan mereka sayu. Tuan, berhenti dulu, kenapa kalian menyiksa diri kalian seperti ini? Kerja keras sih boleh, tapi jangan terlalu terforsir, nanti bisa sakit. Lihat mata kalian, merah, menghitam, kalau begini kerjaan tidak akan kelar. Ayo ditutup laptopnya. Kimi menutup laptop mereka.
Jangan ditutup sebentar lagi kelar, jawab Alex dan Zain. Tidak, kalian sekarang mandi, ganti pakaian, Kimi akan siapkan sarapan dan kopi, baru tidur, tegas Kimi, yang cerewet seperti seorang istri yang marah pada suaminya yang bandel. Pak Alex kembali ke ruangan dulu, mandi, bentak Kimi. Alex segera kabur daripada singa betina marah, pasti lebih serem dari singa jantan. Kimi menuju ke sebuah kamar di balik ruangan Zain. Dia menuju ke kamar mandi menyiapkan air hangat dan aromaterapi. Zain tersenyum melihat kelakuan gadis ini. Lihat, sudah seperti istri yang lagi marah. Tuan, segera mandi dan istirahat. Kita tunda saja dulu rapat dengan tim perencanaan, menjadi nanti siang, lebih baik sesudah mandi, sarapan Anda tidur, dulu paling tidak 1 jam, supaya tenaganya pulih, bukan kerja tidak tahu waktu, kalau sakit siapa yang rugi. Belum berhenti Kimi mengoceh Zain segera Lu-nya dan membungkam mulut Kimi dengan B-R-nya, walau singkat, itu bisa membuat Kimi diam. Iya Bi, aku mandi dulu ya, biar harum dan wangi, terima kasih lebahku yang manis. Kimi jadi malu sendiri dan memukul dada Zain. Zain meraih jemari itu dan mencium punggung tangan mungil itu. Teruslah seperti ini, dan jangan pernah meninggalkanku. Tuan, Kimi gugup. I love Obi, Kimi segera keluar ruangan itu. Jantungnya berdetak kencang seperti sebuah genderang. Dia segera berlari ke pantry, menyiapkan sup daging dan kopi rempah untuk Zain dan Alex. Tubuh Kimi seakan melayang, seperti tak bertulang. Pantry seakan begitu jauh. Dia segera menormalkan jantungnya. Kimi tidak ingin terlalu GR dengan satu kata yang baru Zain ucapkan. Tenang Kim, tenang, mungkin itu hanya mimpi, kamu tidak boleh percaya begitu saja, fokus-fokus dengan pekerjaanmu. Kimi mengambil nafas buang, dan mengulanginya sampai 3 kali baru menyiapkan sup dan kopi untuk mereka. Zain berendam di kamar mandi kantor, dengan aromaterapi yang Kimi siapkan. Kenapa air ini terasa berbeda dengan yang sebelumnya? Tubuhku rasanya begitu rileks dan nyaman. Ah, tadi apa yang aku lakukan? Benarkah perasaanku ini? Kenapa setelah mengucapkan satu kalimat pendek saja, beban yang mengganjal di dadaku seakan meledak dan hilang? Kimi, gadis aneh, jorok, konyol, bisa membuat Zain yang kaku bisa berubah. Kim, semoga yang kulakukan ini benar, dan memang aku membutuhkanmu. Lebahku, kau sudah menyengatku. Dalam, Zain membilas tubuhnya di sower. Dia seakan lupa kalau pekerjaannya harus segera selesai. Nasib keuangan perusahaan ayahnya terancam bahaya. Zain keluar kamar mandi. Di kasur sudah ada 2 pakaian, yang satu pakaian kerja lengkap, yang satu lagi pakaian santai. Zain mengambil kaos abu-abu itu dan dikenakannya. Kemudian dia keluar kamar itu. Di sofa sudah ada Alex yang nampak sudah segar pula duduk di sana. Wah bos, sekretaris Kim ternyata cerewet banget orangnya. Sorry bos, tadi gue kabur saja. Bos tidak apa-apa. Zain malah tersenyum lebar mendengar celoteh Alex. Kok malah tersenyum? Memang tidak ngamuk tuh singa. Enggak, aku punya penangkalnya Lex, dan kamu tahu, kalau dia sedang marah, malah lucu Lex, gemes aku melihatnya, seperti kereta api saja, hehehe. Alex memegang kening Zain. Tidak panas, bos tidak apa-apa kan? Sehat Lex, sangat sehat, kamu tahu dia seperti itu karena sangat mencemaskan keadaan kita tadi, sudah seperti seorang istri saja, otak Alex segera nyambung. Ternyata bos sudah mulai bucin dengan sekretarisnya yang gila, bisa ketularan gila.
Mungkin aku sudah tertular virus lebah itu Lex. Alex geleng-geleng kepala. Zane menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Bagaimana tugas ini bos? Rada rumit juga kasus perusahaan Om Mark. Zane masih bersandar di sofa. Alex membuka kembali laptopnya. Lex, kamu tunda rapat dengan pihak perencanaan nanti jam 10. Kita selesaikan ini dulu, daripada pikiran kita bercabang, kata Zane. Oke, aku akan menelpon Thomas, direktur perencanaan. Tom, kamu tunda meeting kita jam 10 ya, ini ada yang harus kami selesaikan dulu, kata Alex di telepon. Setelah mendapat jawaban Thomas, dia memutuskan sambungan teleponnya. Saat itu Kimi datang, membawa nampan berisi sup dan kopi. Pak Alex, tutup laptopnya atau tidak boleh sarapan, bentak Kimi. Seketika Alex menutup kembali laptopnya, dan Zane tertawa melihat ekspresi Alex yang ketakutan. Hahaha, lihat seorang Alexander takut dengan seorang lebah kecil. Zane menunjuk ke arah Alex sambil memegangi perutnya. Ini juga malah tertawa, emang lucu, cemberut Kimi. Enggak Bi, aku tertawa melihat ekspresi Alex ketika takut. Zane membantu Kimi menurunkan 3 mangkuk sup dan 3 cangkir kopi rempah, karena tadi dia juga belum sarapan. Kimi mengambil tempat duduk di dekat Zane, sifat jahit Zane mulai kumat. Disuapin dong, tanganku pegel nih, rayu Zane. Ogah, siapa suruh kerja tidak kenal waktu, ketus Kimi. Rasain tuh, emang enak dicuekin, lihat nih di sini jomblo, kekeh Alex. Sekarang ganti otak Kimi yang bekerja, dia meniup supnya dan menyuapkan ke Zane. Hani Kimi menyodorkan sesendok sup ke mulut Zane. Zane segera membuka mulutnya menerima suapan Kimi. Eling di sini ada Jones, jomblo ngenes. Wus-wus, ya sudah sana minta Kak Cindy menyuapi Pak Alex. Terus alasannya apa? Bilang saja tangannya kebas karena semalaman mengetik. Ayo sana, Kimi meminta Alex keluar dan meminta Cindy menyuapinya. Dengan cemberut dan kesal, Alex membawa sup dan kopinya keluar ruangan Zane. Dengan cemberut dan kesal, Alex membawa sup dan kopinya keluar ruangan Zane. Sontak Zane dan Kimi tertawa cekikikan. Lanjutin dong menyuapinya, goda Zane. Tuan Zane lebay deh, maunya. Kok Tuan Bi, saya sudah memanggilmu dengan panggilan yang kamu inginkan, jadi panggil aku Hani dong, pinta Zane. Sekarang ganti Zane yang menyuapi Kimi, dari tangannya. Tuan, ini kan kantor, dan pacar bukan, suami bukan, masak harus panggil Hani, kan tidak baik. Zane meletakkan mangkuknya di meja. Dia meraih tangan Kimi dengan lembut, mendekatkan telapak tangan Kimi di dada Zane. Kamu dengar sesuatu Bi? Di sini dadaku berdetak lebih cepat dari biasanya. Itu muncul hanya jika kau berada di sampingku. Awalnya aku ragu, dan kupikir aku sakit jantung. Tapi Alex bilang itu terjadi karena aku jatuh cinta. Aku menyangkalnya, tapi makin kesini, rasa itu makin kuat. Aku nyaman berada di sampingmu, Kimberly Marvelia Pratama. Maukah engkau menikah denganku, dan kita menua bersama, membentuk keluarga yang bahagia? Kim, aku bukanlah orang yang romantis dan pandai merangkai kata mutiara, tapi yang kukatakan ini sungguh keluar dari hatiku yang paling dalam. Kimi menitikkan air matanya, semua rasa berkumpul jadi satu, bahagia, haru, tidak percaya. Kimi meraba dada Zane, dia merasakan sesuatu yang sama di dalam dirinya, dia juga menggenggam salah satu tangan Zane, meletakkannya di dadanya. Apakah kamu juga merasakan yang ada di dalam dadaku, Tuan Zane? Tanya Kimi. Aku merasakan sesuatu tapi yang lain, sahut Zane. Apa itu? Sesuatu dalam diriku yang bangun, bisiknya pada telinga Kimi.
sontak tubuh Kimi merinding. Dasar, om-om mesum, merusak suasana saja, dengus Kimi. Dia kembali mengambil sup dan memakannya. Zain masih tersenyum jahil. Disuapin dong, menggoda. Ih kok jadi mesum begini, ndak pantas tahu, lebih maco kalau pas lagi dingin. Oh ya, jadi kamu suka kalau aku dingin? Iya kalau dengan orang lain, tegas dan dingin, keren, menyuapkan sup ke mulut Zain. Lalu yang tadi bagaimana? Yang mana Han? I love you. Om CEO, I love you too. Yes yes, mam bentar lagi anakmu kawin, teriak Zain seperti anak set. Kimi langsung membekap mulut bos yang sudah mulai gendeng. Ini kantor, lihat kelakuannya, Anda harus profesional bos, ketus Kimi. Tidak apa-apa, di sini kedap suara. Ayo dihabiskan dulu supnya, setelah itu tidur walau cuma 1 jam, aku nggak mau Haniku sakit, gara-gara kerja-kerja dan kerja. Siap nyonya, tapi pekerjaanku belum selesai, aku harus bantu papa dan kak Joby. Bela Zain. Biar aku yang mengerjakannya, kita makan dulu. Mereka menyelesaikan sarapannya, Zain menikmati kopinya, sedangkan Kimi memeriksa pekerjaan Zain dan Alex tadi malam. Dia manggut-manggut, dan jari mungilnya mulai bekerja. Kimi duduk di karpet lembut ruangan Zain. Kok di bawah? Kamu bisa duduk di kursi kerjaku Bi, nanti kamu masuk angin, aku akan merasa bersalah sekali, kata Zain. Dia tidak mau wanitanya masuk angin kalau duduk di bawah. Oke tuan bos tersayang, kali ini aku bosnya, dan tuanku istirahat ya, sebelum jam 9, semua akan beres, mengedipkan matanya. Kimi mengecup pipi Zain, tapi Zain malah sengaja menolehkan kepalanya, jadi mereka beradu BR. Sekarang, tapi sebelum Zain meminta lebih Kimi segera kabur, dia menuju ke kursi singgasana Zain, menguasai meja itu, dan laptopnya. Zain mulai merebahkan dirinya di sofa, diperhatikannya gadis yang sibuk dengan filenya itu seksama. Kalau lagi serius seperti itu, dia lebih cantik lagi, gumam Zain. Cepat tidur tidak usah lihat-lihat terus, Kimi memang cantik dari sononya Om Hani. Zain hanya geleng-geleng. Lama-lama aku seperti ang kecil yang dihukum ibunya, hehe, tidak apa, cinta harus berkorban, Zain memejamkan matanya. Di luar, Alex benar meminta Cindy untuk menyuapinya, dengan dalih tangannya kebas, seperti kata Kimi, ternyata enak juga ya kalau punya pacar, ada yang perhatikan, batin Alex. Jadi Pak Alex lembur semalaman? Tanya Cindy. Iya tapi dihentikan tuh oleh singa betinanya bos, malah lebih garang lagi, merinding nih. Hihihi, jadi singanya Kimi Pak. Sambil mengunyah daging empuk itu. Bersambung.